Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Liva Putri dengan NIM V1323056. Di sini saya akan membagikan video tentang apa saja sih yang sudah saya pelajarin dalam mata kuliah Advertising and Promotion Practice ini. Jadi nonton sampai habis videonya ya. Nah, jadi di Advertising and Promotion Practice kita membahas berbagai aspek strategi promosi dan periklanan yang relevan untuk dunia bisnis dan pemasaran. Di sini yang pertama ada jalur komunikasi atau communication pathways. Jalur komunikasi ini adalah cara bagaimana informasi promosi itu disampaikan dari perusahaan ke konsumen. Nah, di jalur komunikasi ini dia ada dua jenis, yaitu one-way communication dan two-way communication. Untuk one-way communication, dia ini bersifat searah. Jadi, di mana brand ini menyampaikan pesan terhadap respon langsung dari konsumen. Contohnya kayak iklan di TV, radio, atau billboard. Kalau yang two-way communication, dia ini bersifat interaktif. Contohnya kayak di media sosial. Nah, di mana di media sosial itu nanti konsumen itu bisa memberikan feedback lewat like, komentar, ataupun share. Kenapa sih di jalur komunikasi ini sangat penting di era digital sekarang? Karena konsumen itu nggak mau cuma menerima informasi doang, tapi juga ingin eh, konsumen itu didengar dan dilibatkan. Nah, jadi brand itu harus mampu membangun komunikasi yang relevan, responsif, dan terbuka agar hubungan dengan konsumen itu tetap kuat dan relevan. Selanjutnya ada IMC, Integrated Marketing Communication. IMC ini adalah strategi yang menyatukan semua bentuk komunikasi pemasaran. Contohnya kayak iklan, promosi, media sosial, penjualan langsung, hingga desain pada kemasan produk. Agar pesan yang disampaikan itu konsisten dan selaras. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk membangun citra brand yang kuat dan menghindari kebingungan di benak para konsumen. Contohnya, kalau ada brand menggunakan tone warna biru, terus menggunakan bahasa yang sopan, terus juga ajakan yang sama, contohnya di iklan Instagram, poster, ataupun kemasan pada produknya, maka hal itu menciptakan kesal yang profesional dan mudah dikenali oleh konsumen. MC ini tuh sangat penting karena MC ini dapat membantu memperkuat identitas brand, meningkatkan kepercayaan konsumen, terus juga memastikan bahwa setiap saluran promosi itu mendukung tujuan pemasaran yang sama. Selanjutnya ada customer journey, di mana customer journey ini perjalanan yang dilalui oleh konsumen sejak pertama kali konsumen ini mengenal sebuah brand, terus akhirnya mereka menjadi pelanggan tetap atau pelanggan setia dan bahkan merekomendasikannya ke orang lain. Nah, di customer journey ini ada 5 tahap. Yang pertama ada awareness, di mana ini nanti konsumen tuh mulai menyadari keberadaan brand. Terus yang kedua ada consideration, di mana konsumen nanti tuh mulai mempertimbangkan produk yang ingin dia beli. Selanjutnya ada purchase, yaitu keputusan yang konsumen ambil untuk membeli produk tersebut. Misalnya ada retention. Retention ini nanti konsumen kalau sudah membeli, mereka akan merasakan kepuasan tersendiri dengan produk yang mereka beli dan kadang mereka tuh juga melakukan pembelian ulang. Selanjutnya ada advocacy, di mana itu konsumen tuh menjadi promotor yang
merekomendasikan produk yang konsumen beli itu kepada orang lain. Nah, customer journey itu membutuhkan pendekatan komunikasi yang berbeda. Contohnya, misal kita ngambil di tahap awareness. Dan di awareness ini kita fokusnya pada menarik perhatian konsumen, dan di tahapan retention itu kita lebih menjaga hubungan dan kepuasan uh, kepada pelanggan. Nah, dengan memahami customer journey ini, brand bisa menyusun strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Baik, selanjutnya ada model AIDA. Model AIDA ini kerangka yang digunakan untuk membuat promosi dan efektif dalam mengikuti 4 tahapan utama dalam memberikan perhatian dan mengarahkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, AIDA itu merupakan singkatan dari attention, interest, desire, and action. Untuk attention dia ini fokus pada menarik perhatian audiens lewat elemen visual atau headline yang mencolok. Selanjutnya ada interest. Interest ini dibangun dengan memberikan informasi yang relevan, menarik atau edukatif agar konsumen itu mulai tertarik. Yang ketiga ada desire. Desire ini promosinya ini harus mampu membangkitkan keinginan untuk memiliki produk, misalnya lewat testimoni positif, promo terbatas, atau menunjukkan manfaat produk. Yang keempat itu ada action. Action ini adalah ajakan untuk segera bertindak seperti kayak, ayo beli sekarang, daftar sekarang, promo hari ini, dan lain sebagainya. Nah, setiap materi promosi ini sebaiknya mengikuti alur AIDA agar pesan yang disampaikan perusahaan itu jelas dan bisa mendorong konsumen untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada menyusun IMC plan. Menyusun IMC plan ini langkah penting agar kegiatan promosi itu berjalan terarah, konsisten, dan efektif. Nah, rencana ini tuh dimulai dengan analisis situasi dulu, di mana analisis situasi ini kita memahami kondisi pasar, tren, dan posisi pesaing itu kayak gimana. Setelah itu kita menentukan target audiens yang ingin disasar. Kayak siapa sih yang mau kita sasar? Terus berapa usianya rata-rata? Terus mereka tuh kebanyakan tinggalnya di mana? Dan seperti apa sih gaya hidupnya sehari-hari? Nah, selanjutnya habis itu kita tentukan pesan utama yang mau disampaikan agar komunikasi itu lebih fokus dan tidak membingungkan. Selanjutnya kita pilih media dan bentuk promosinya tuh mau kayak gimana, atau yang paling sesuai yang ingin kita berikan tuh kayak gimana. Contohnya kayak kita mau promosi di media sosial, iklan TV, event, atau promosi penjualan lainnya. Terus yang terakhir jangan lupa juga menyusun jadwal kampanye secara rinci. Termasuk kayak kapan dimulai, berapa lama, dan kapan selesainya. Untuk yang terakhir, jangan lupa lakukan evaluasi hasil akhir untuk melihat apakah kampanye kita itu berhasil mencapai target atau tidak. Terus serta mencari tahu hal apa yang perlu kampanye kita perbaiki lagi. Nah, dengan IMC Plan ini, brand kita itu bisa membangun komunikasi yang lebih efektif dan terintegrasi. Selanjutnya ada alokasi anggaran atau budget allocation. Nah, di dalam kegiatan promosi itu, ini tuh adalah proses membagi dan mengantar dana secara strategis agar setiap aktivitas pemasaran itu memberikan hasil yang maksimal. Dana promosi itu biasanya dialokasikan berdasarkan beberapa pertimbangan penting, kayak jenis media yang digunakan, kita pakai TV, digital, atau cetak, tujuan promosinya kayak buat apa sih
Misalnya untuk meningkatkan brand awareness, atau mendorong penjualan, atau meluncurkan sebuah produk baru. Terus return of investment atau ROI itu adalah media atau strategi yang memberikan hasil paling besar dan biaya yang paling efisien. Nah, selain itu, fleksibilitas itu juga penting karena terkadang perlu ada penyesuaian anggaran jalan di tengah jalan, misalnya saat ada perubahan tren pasar atau respon konsumen yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Dengan pengolahan anggaran yang tepat, kampanye promosi itu juga bisa lebih efektif dan hemat biaya. Selanjutnya ada tujuan IMC dan pengaturan budget, di mana ini itu adalah langkah awal yang sangat penting sebelum memulai kampanye promosi. Karena semua strategi dan aktivitas promosi itu harus di, diarahkan pada tujuan yang jelas. Nah, tujuan ini bisa berupa meningkatkan brand awareness, mendorong penjualan, membangun citra brand yang positif, atau mengenalkan produk baru ke pasar. Nah, setelah tujuan yang ditetapkan, barulah kita bisa menemukan beberapa budget yang realistis untuk mencapai target tersebut. Nah, dalam pengaturannya ada dua pendekatan umum nih, yaitu ada top down, di mana perusahaan menetapkan jumlah dana terlebih dahulu, lalu tim promosinya nanti menyesuaikan strategi dengan anggaran yang sudah ada. Selanjutnya ada bottom up, di mana ini tim promosinya merancang strategi promosi terlebih dahulu, lalu menghitung total kebutuhan biaya, dan mengajukan anggaran ke manajemen. Nah, pemilihan metode ini tergantung pada kebijakan perusahaan dan fleksibilitas yang dimiliki dalam menyusun kampanye. Selanjutnya ada strategi kreatif dan periklanan, creativity and advertising. Ini adalah kunci membuat iklan yang tidak hanya informatif, tapi juga menarik, berkesan, dan berbeda dari kompetitor. Nah, dalam dunia penuh dengan iklan, kreativitas itu menjadi senjata utama untuk kita menarik perhatian para audiens. Nah, ada beberapa strategi kreatif yang sering digunakan. Contohnya ada emotional appeal, yaitu menyentuh perasaan dengan tema seperti keluarga, cinta, atau nostalgia. Selanjutnya ada humor. Humor ini iklan yang lebih mudah diingat dan dibagikan karena isinya itu lucu. Selanjutnya ada shock value, di mana ini iklannya menghadirkan kejutan atau sesuatu yang gak biasa untuk memancing reaksi. Terus ada storytelling, yaitu iklan yang menyampaikan pesan melalui cerita yang relevan dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Nah, namun sepenting apapun elemen kreativitasnya, yang paling utama itu adalah pesan inti yang jelas untuk disampaikan ke konsumen, tidak menyesatkan dan sesuai dengan identitas brand. Nah, itu tadi video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.